Dari Jogja ke Kulon Progo, mampir dulu ke Waduk Sermo, lalu lanjut ke Curug Kembang Soka. Awali hari dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja. Telu, papat. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Jumpa lagi bareng saya Yuda Kristawan di program DPRD untuk semua Kulon Progo Sejahtera. Sudah bersama saya di studio ya. Ini studio miliknya teman-teman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulon Progo. Ada Pak Lajio Yok Mulyono ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Ya, ini salah satu pimpinan DPRD Kulon Progo juga nih Pak. Oke. Dari fraksi Gerindra. Oke. Pak, kita akan ngobrol-ngobrol seputar isu di Kulon Progo, khususnya ketahanan pangan. Mengingat ini musim pancaroba juga ya Pak ya. Iya. Sudah memasuki musim pancaroba setelah kita kemarin disibukkan oleh cuaca yang ekstrim gitu ya Pak. Oke Pak, kalau ngomongin soal ketahanan pangan di Kulon Progo ini saya juga langsung ingat daerah utara ya, saat ini itu industri pariwisatanya sedang moncer-moncer ya. Otomatis kemudian kalau ketahanan pangan hubungannya dengan area pesan dan pertanian yang kemudian beralih fungsi gitu ya, menjadi ada kafenya, ada restonya, ada tempat wisata untuk keluarganya dan sebagainya. Nah, dari kacamata Pak Lajio atau akrab disapa Pak Yok gitu ya. Pak Yok, saya jadi ingat salah satu personelnya Kos Plus ini ya. Benar Pak ya, penggemar Kos Plus bukan? Ya, dikit-dikit. Dikit-dikit ya. Oke. Nusantara. Ah, gitu. Ini anggota dewan harus ini Kalau ya. ikut anak sekarang ya campur sari. Oh, campur sari. Oke. Nah, gimana Pak Yo ini pandangannya soal ketahanan pangan terkait itu tadi Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu. Ya. Untuk terkait dengan ketahanan pangan di Kulon Progo. Karena untuk Kulon Progo ini mungkin nasional ya, tidak hanya Kulon Progo, tapi kita membicarakan terkait dengan Kulon Progo untuk ketahanan pangan yang kemungkinan banyak masyarakat ini menanyakan terkait dengan tanah-tanah yang di Kulon Progo atau lahan pangan ini adanya bandara ya. Bandara di Kulon Progo ini kan tentunya banyak lahan yang berkurang, terkikis alih fungsi, mungkin untuk ya gedung bertingkat dan juga ini untuk termasuk tadi disampaikan untuk pariwisata kuliner yang di wilayah utara. Ini tentunya pandangan kami bagaimana ke depan adanya tanah-tanah di Kulon Progo yang selama ini setelah bandara dibangun kemudian ada banyak lahan yang berkurang untuk alih fungsi. Ini kami dari anggota dewan khususnya saya ini harus mendorong kepada pemerintah Kulon Progo bagaimana ketahanan pangan di Kulon Progo ini nanti tercukupi. Karena pangan ini kan diperuntukkan bagi semua warga masyarakat, tentunya di keluarga yang nantinya adanya bandara ini juga banyak urbanisasi masyarakat yang masuk ke Kulon Progo. Ini kami berharap dan mendorong pemerintah untuk nanti bagaimana menggantikan sawah-sawah atau lahan yang sudah alih fungsi. Ini salah satunya adalah untuk cetak sawah baru. Oke, cetak sawah baru. Ya. Ini langkah awal kami juga kemarin mengundang Dinas Pertanian menanyakan juga terkait bagaimana kedepannya karena lahan ini banyak alih fungsi ini juga sudah sinkron terkait dengan cetak sawah baru. Nah, tentunya cetak sawah baru ini kan tidak mudah, harus banyak koordinasi dengan OPD yang lainnya. Karena cetak baru ini harus
menyediakan tanah yang untuk pengganti. Yang kedua ini tentunya juga pengairan. Yang ketiga pupuk, karena pupuk ini juga penting sekali. Ada tanah, ada air, ada cetak sawah baru, tidak ada air dan tanah dan pupuk ini tentunya tidak akan bisa terlepas ya Pak ya. Ya pas. Nah makanya di cetak sawah baru ini kami sudah koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama di dinas pertanian, mungkin kelautan juga ini sebagai pendamping. Ya. Ini dalam rapat kemarin sudah sinkron juga ke depan bahwa cetak sawah baru yang laporan kemarin di LKPJ ini dari tahun 2015 sampai 2020 ini sudah mencetak sawah sekitar 255 hektar. 255 hektar. Ya, 255. Selama kurun waktu dari tahun 2015 sampai tahun 2022, 21. Ya. Nah, 22 ini nanti pemerintah daerah juga kami tanyakan kemarin ini alhamdulillah akan mencetak sawah tambahan ini 50 hektar. 50 hektar untuk dari 12 kecamatan. Ini sudah tersedia semuanya. Sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah dari setiap kecamatan ini ada, dan jumlah yang akan untuk tambahan ini sekitar 11.000 dan juga yang untuk Tagalan ini hampir 5.000. Pak, mohon maaf Pak, mungkin masyarakat juga masih belum begitu jelas. Cetak sawah baru itu maksudnya apakah misalnya nih Pak ya. Lahan yang tadinya sawah alih fungsi, kemudian misalnya ada bangunannya, kemudian bangunnya dirobohkan, dialih fungsikan lagi ke sawah, dikembalikan, atau lahan kurang produktif kemudian dicetak menjadi lahan yang produktif. Seperti ya, ini kalau untuk cetak sawah baru, ini bukan merobohkan bangunan gedung atau mungkin kuliner yang sudah ada. Ini juga tata ruang harus kita perbaiki. Ya, artinya cetak sawah baru itu adalah kita memungsikan tanah-tanah yang mungkin masih bentuk hutan, ya, tanah yang mungkin tidak begitu subur karena tidak ada air. Nah itu tujuan utama untuk menggantikan lahan-lahan yang nanti di kelompok ini akan terkikis. Ya. Jadi lebih ke tadi ya Pak ya. Kemudian misalnya lahan per area perkebunan yang selama ini mungkin liar gitu betul. Dibiarkan saja, belum terlalu difungsikan, itu yang kemudian dicetak menjadi sawah ya Pak. Sawah dalam arti sesungguhnya untuk menanam padi Pak ya. Betul, enggak atau selalu menanam padi ya. Palawija juga. Karena pangan ini kan tidak hanya padi. Ya ini nanti juga ada palawija, ya mungkin jagung, kedelai dan lainnya. Karena untuk ketahanan pangan ini meskipun di masyarakat Indonesia ini untuk masalah pangan ini kita makan kan kebiasaan padi nasi lah, tapi untuk ketahanan pangan mungkin nanti kalau ada bencana dan paceklik ini harus ada persediaan pangan yang lainnya. Ada inovasi di situ Pak ya nanti bahan-bahannya ya. Mungkin lebih didorong supaya orang juga mulai sebenarnya nggak makan padi diolah jadi nasi itu nggak apa-apa, ada ketela, ada kentang ya Pak ya, yang sumber karbohidrat yang lain Pak ya, jagung juga bisa. Oke Pak, lanjut nih. Nah Pak Yok, kalau kita ngomong soal ketahanan pangan nih, nah kan tadi Pak Yok di Dewan tentu sudah koordinasi dengan semua stakeholder ya, entah itu di dinas pertanian, pengairan ya, terus ketahanan pangan sendiri. Nah, kalau di masyarakat Pak, sebenarnya dari yang disebutkan tadi 200 sekian hektar yang sudah dicetak, 255. Ya, itu apakah semua efektif untuk kemudian sampai sekarang bisa bertahan untuk jadi lahan pertanian yang produktif gitu Pak? Nah, ini juga masalah krusial ya. Memang dalam pemantauan kami sebagai pengawasan, ini lahan seluas 255 ini 85% ini sudah menjadi cetak sawah baru yang sudah panen 2 kali. Artinya sudah
cukup apa namanya? Menghasilkan ya. Ada kita sekitar beberapa 15 atau 20% ini memang ada kendala pengairan. Oke, ya. Nah, maka dari itu kami juga mendorong kepada pemerintah karena pengairan di Kulon Progo ini kan hanya mengandalkan di Sungai Progo, kemudian di Bendung Waduk Sermo dan Sapon. Ya. Ini selama ada bandara ini kan juga nanti warga masyarakat selain untuk pertanian ini kan juga untuk air minum dan sebagainya. Maka dari itu kalau nanti untuk 2022 ini akan menambah cetak sawah baru 50 hektar. Tentunya kita harus bagaimana air ini bisa cukup karena debitnya yang sekarang ini tidak mencukupi. Ya, ini tentunya nanti Dewan juga mendorong anggaran untuk pertanian ini harus ditambah. Untuk memperlancar proses pengairan tadi. Betul. Nah, selama ini udah ada apa plan solusinya untuk pengairan nih Pak? Apa mungkin memaksimalkan keberadaan Waduk Sermo, kemudian menambah daya serap dari Sungai Progo dan sebagainya Pak? Betul. Karena Sungai Progo ini semakin lama kan debitnya semakin sedikit, dikarenakan setiap daerah kabupaten dari Magelang sampai Bantul ini setiap kabupaten kan mengambil nyedot dari sungai itu untuk air minum. Maka kalau musim kering airnya sudah habis, tidak bisa masuk ke Kulon Progo, maka inilah faktor dari kekurangan. Nah, kemudian solusinya bagaimana? Kami mendorong kepada pemerintah karena ada 3 sumber yang masih kurang ya untuk pertanian. Ini kami mengajukan nanti untuk DID ini di Sungai Tinalah yang dulu Sungai Tinalah. Ya, yang dulu ini kan zaman Orde Baru kan mau dibendung ya, bendung raksasa di sana, tapi waktu itu mungkin masyarakat belum mengedaki. Nah, sekarang kan dialihkan ke Bener Purworejo yang kemarin ada sedikit masalah itu. Nah, kemudian kami juga berharap mendorong kepada pemerintah meskipun tidak di bendung besar, karena untuk mencukupi pertanian dan ketahanan pangan di Kulon Progo ini nanti bikinlah bendung yang tidak besar, bendung kecil tapi bisa mencuplik air yang sudah ada saluran air besar induk dari Sungai Progo, dari Entek Kalibawang. Ini kan dekat sekali, tinggal memasukkan. Yang kedua, kemudian juga ada di sana ini airnya tidak pernah habis, itu di Sepuri, di Nanggulan. Nah, di Nanggulan ini juga airnya bersih sekali. Dan juga yang ketiga ini nanti kalau memang anggaran bisa supaya tidak begitu memakan anggaran banyak kalau membuat bendung, kami sering mencari referensi terutama di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Ini saya mencari referensi di sana, ini ada hamparan sawah jarang bendung tapi di sana padinya bagus-bagus. Ya, ini bisa disikapi dengan pakai air bawah tanah dengan dibur. Nah, ini saya juga sampaikan kepada Dinas Pertanian, ini juga mau ada suatu pembahasan ini pakai terobosan ke depan. Kita tahan dulu Pak sebelum kita lanjutkan. Kita rehat sebentar. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di podcast Tribun Jogja. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Nah, kita balik lagi di program DPRD untuk semua Kulon Progo Sejahtera. Masih bersama Pak Yo dengan kumisnya. Ini memang kumisnya jadi branding ya Pak ya? Oh iya. Jadi dari jauh itu kelihatan, oh ada kumisnya itu Pak Yo. Nah, sebetulnya ini putih, saya kan nggak percaya ini. Oh gitu ya. Kalah sama penjenengan. Oke Pak Yo. Nah, ngomong soal ketahanan pangan lagi, tentu Kulon Progo ini kan juga mirip dengan wilayah Jogja secara provinsi DIY ya Pak ya. Utaranya ada pegunungannya, selatannya juga ada pantai. Beda kalau kota kan dikelilingi kabupaten ya. Dan karakteristik masyarakatnya juga hampir sama ya. Berbeda ya dengan kota ya. Nah, soal ketahanan pangan Pak. Nah, kami pernah melakukan liputan di daerah Kulon Progo untuk kemudian di sana kami juga
ternyata takjub itu. Daya tahan masyarakat ini sungguh luar biasa. Misalnya ketika mereka membuat produksi tempe, ternyata itu meskipun kadang bahan baku susah, tapi tetap produksi saja. Ini menunjukkan satu mental ketahanan pangan yang luar biasa, Pak. Ya. Terus kemudian ada yang produksi waktu itu ketupat ya untuk konsumsi langsung, Ya. Mas. Dan itu produksinya setiap hari ribuan. Artinya ini kan mental ketahanan pangan yang perlu informasikan ke masyarakat Kulon Progo yang lain ya, Pak ya. Ya. Untuk kemudian literasi ini membuat ketahanan pangan ini semakin tangguh lah. Selama ini ketika jenengan terjun langsung ke lapangan ke masyarakat, kesulitannya apa sih Pak, teman-teman atau warga yang kemudian saat musim kemarau mungkin ya sebentar lagi yang akan puncaknya di bulan Juni nanti, kemudian misalnya masalah air, terutama itu Pak ya, ketahanan pangan kan tidak hanya soal hasil buminya ya. Nah ini terus solusinya apa Pak untuk menghadapi ini? Kan tentu jauh-jauh hari sudah dilakukan antisipasi Pak. Yuk kalau ke lapangan itu biasanya paling sering apa? Tadi disampaikan untuk Kulon Progo ini masyarakatnya ya bertahan ya. Ya. Karena terkenal Kulon Progo ini memang masyarakatnya terima yang pantum. Wah itu filosofi ya. Terima yang pantum. Terima yang pantum. Kira-kira apa makna bahasa Indonesia? Terima yang pantum ini meskipun dalam situasi kondisi istilahnya non sewu larang pangan gitu. Ya. Ini masyarakat ini memang sedikit banyak sudah menyimpan pangan atau mungkin yang tadinya produksi tempe. Ya. Ini memang banyak kendala memang ya. Ini tentunya pemerintah daerah harus selalu memperhatikan, jangan sampai meskipun masyarakat Kulon Progo ini terima yang pantum, tapi ternyata kemiskinan di Kulon Progo kan masih tinggi 18%. Ya. Nah ini untuk ke depan, untuk menyikapi mungkin musim nanti akan musim gugur ya, musim panas. Ini terkait dengan masyarakat yang sering membuat mungkin tahu, tempe dan lainnya. Dan Kulon Progo ini juga dulunya memang produksi tempe dan tahu ini diperuntukkan setiap warga masyarakat. Namun ya itu tadi karena bahannya kurang. Ya. Nah inilah pemirsa harus segera masuk ke sana. Bagaimana supaya tidak kekurangan kedelai. Ya. Nah, juga kedelai ini di Kulon Progo juga sekarang ini laporan kemarin dari Dinas Pertanian yang laporan 2021 ini semuanya dari target sudah bagus terpenuhi. Hanya mungkin jagung dan kedelai ini berkurang karena masyarakat juga akan kepengin nilai tambah ini beralih ke cabai merah, kemudian ke bawang merah. Nah ini kendalanya di situ, tapi karena juga itu menghasilkan bagi warga masyarakat meskipun ada kekurangan kedelai, tapi ini juga menguntungkan. Ya. Nah itulah solusi bagi warga masyarakat yang petani, dan juga petani ini ya melebar sedikit. Terkait petani di Kulon Progo ini sebetulnya yang paling sering untuk dikeluhkan ini sebetulnya hanya kebanyakan air dan pupuk. Nah itu untuk ke depan kami menyarankan atau punya dorongan ke pemerintah daerah bagaimana masyarakat Kulon Progo yang sudah terima ing pantum ini nanti juga untuk mengurangi kemiskinan tetap harus kita support ke depan agar masyarakatnya bisa makmur dengan pertanian. Seperti itu. Artinya di sini memang masalah utama masih air ya Pak ya. Air di Kulon Progo masih di bagian utara juga ya. Semua merata. Kalau di selatan waktu hujan mungkin banyak banjir ya. Nah, namun untuk setiap kekeringan pun di sana juga kekurangan air karena debitnya dari Sungai Progo dan Waduk Sermo juga berkurang. Nah, ini air yang menjadi penopang utama untuk nanti ketahanan pangan di Kulon Progo selain pupuk. Ya. Nah kalau untuk pupuk sendiri sampai saat ini apakah kemudian didorong untuk mengolah secara mandiri Pak, misalnya kayak pupuk kandangnya
dan pupuk kompos, atau dari pemerintah selama ini sesuai pemantauan teman-teman dewan juga support untuk pupuk-pupuk yang kimia? Ada beberapa wilayah ya untuk di Kulon Progo ini kan sudah ada aturan karena masa tanam ini kan tanam MT1, MT2 dan MT3 ini untuk nanti Palawija. Nah, kemudian memang kita berharap juga dengan warga masyarakat harus taat dengan aturan tanam. Nah, ini terkait dengan pupuk. Ini di Kulon Progo sudah kemarin dalam laporannya saya baca juga nih sudah mencukupi terkait dengan pupuk kimianya. Nah, namun ada suatu hal yang mungkin menyulitkan warga masyarakat ini dari kartu itu yang untuk pupuk itu loh. Pupuk ya, ya kayak itu, untuk subsidi itu ya. Pupuk ya? itu memang agak kesulitan ya di sini ini. Masyarakat agak kebingungan juga karena harus pakai kelompok-kelompok. Kemudian warga masyarakat yang tidak punya kelompok ini untuk mencari pupuk yang kimia ini agak kesulitan. Satu, yang kedua, saya alhamdulillah terima kasih kepada pemerintah daerah terutama di kepala dinas ini banyak inovasi terkait dengan ketahanan pangan di Kulon Progo saat ini meskipun lahannya berkurang tapi surplus. Nah ini saya juga ucapkan terima kasih, apresiasi kepada pemerintah daerah terkait dengan ketahanan pangan. Namun juga di wilayah utara tadi untuk sekarang banyak alih fungsi jadi pariwisata ini pun di sana untuk diplot di wilayah Nanggulan, Kembang, kemudian juga Kalibawang ini ada padi unggul yang sudah mendapatkan lisensi dari pusat. Nah kemudian di utara ini untuk berasnya yang sudah mendapatkan nama secara nasional ini beras Jos dan juga yang satunya Menor. Nah ini pupuknya ini dikhususkan pakai pupuk organik. Ya pupuk kandang ya. Itu pun masih ada banyak kendala karena apa? Dari pupuk organik pun belum bisa mencukupi. Ya. Seperti itu. Ya. Memang ini kalau kita bicara ketahanan pangan di Kulon Progo ini tidak bisa lepas dari tadi ya Sungai Progo dan Waduk Sermo Pak ya. Karena dua ini sumber mata air yang sangat krusial ya perannya bagi kehidupan pertanian dan perkebunan di daerah Kulon Progo. Oke Pak, terakhir Pak ini Pak Yok dari pengalaman Pak Yok dengan semua stakeholder yang bekerja sama dengan Dewan gitu ya. Nah di 2022 ini Pak, khususnya ada momen-momen penting ini ya Pak ya. Kayak ini udah mau Lebaran gitu ya. Terus nanti ada event-event liburan dan sebagainya. Nah antisipasinya seperti apa sih Pak terkait ketahanan pangan ini? Apakah sudah ada plot-plot khusus kemudian jangan sampai misalnya wisatawan di sini meludak gitu kan? Lebaran boleh mudik dan wisata-wisata dibuka, jangan sampai kekurangan ternyata warung-warung makan kekurangan tempe atau stok beras juga ternyata pengen beras yang berkualitas kayak tadi yang Jos ternyata berkurang. Nah seperti apa? Ya kami sebagai mitra kerja pemerintah daerah yang terkait dengan ketahanan pangan untuk mengantisipasi mungkin adanya bulan puasa dan Lebaran dan juga ada warga masyarakat dari luar daerah harus pulang. Yang pertama ini terkait dengan kesehatan dulu harus tetap patuhi protokol kesehatan. Ini yang pertama. Yang kedua untuk mengantisipasi ini tentunya dari stakeholder dari dinas terkait ini harus mempersiapkan satu karena sekarang ini sudah hebohnya ada kekurangan minyak apalagi nanti minyak goreng ya. Nah ini Kulon Progo bagaimana nanti juga ini sebagai penyonding dari mungkin tempe harus digoreng dan lainnya ini supaya nanti tercukupi ya pemerintah daerah harus punya terobosan-terobosan untuk stok-stok yang harus ada di pasaran. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan beras, insya Allah kalau beras di Kulon Progo karena surplus dan juga punya beras yang dibagikan kepada masyarakat pun tidak beras dari Bulog loh di Kulon Progo ini memang
sudah beras dari Kulon Progo sendiri karena hasil bumi dari hasil sini, bumi sendiri. Jadi untuk beras yang dari Bulog mungkin sekarang jarang sekali. Itu. Dan juga nanti ke depan kami juga dengan pemerintah ini karena sudah dicanangkan terkait dengan bela-beli Kulon Progo ini harus kita teruskan. Iya, kita teruskan. Upaya untuk kemudian menggiatkan ekonomi masyarakat terutama di pertanian karena untuk ketahanan pangan ini kan di seputar pertanian. Jadi bela-beli Kulon Progo ini fokusnya memang di ketahanan pangan. Oke, matur suwun Pak Yok atas informasinya, atas pengalaman yang di-share bareng teman-teman Tribunnews dan masyarakat Kulon Progo dan masyarakat Jogja umumnya. Semoga ini jadi perhatian bersama juga ya Pak terkait ketahanan pangan ini karena salah satu faktor penting kemajuan daerah itu dari bagaimana masyarakatnya ketersediaan pangan ya. Entah itu sudah surplus, jangan sampai lupa gitu. Karena masih ada musim kemarau selanjutnya. Kalau belum surplus ya bisa jadi lebih ditingkatkan lagi. Ini terakhir ya saya juga lupa tadi, agar meskipun sudah surplus, tapi pemerintah daerah harus ingat juga ini untuk lumbung padinya di setiap desa. Atau saya minta kemarin setiap pedukuhan ini setiap panen ini harus menyisihkan nanti untuk lumbung padi di pedukuhan. Tapi di Kulon Progo masih eksis terkait dengan lumbung padi di setiap desa ya. Kelurahan. Nah, kelurahan ya. Jadi ini memang penting sekali. Kalau di kota mungkin sudah nggak ada lumbung padi. Tapi kalau di desa lumbung padi itu kira-kira akan sebagai antisipasi ya ketika terjadi nyun sewu ya. Misalnya panen terganggu hama ya dan sebagainya, masih ada stok di rumah masing-masing di kelompok-kelompok. Ya, matur suwun Pak Yok, ini satu lagi informasinya dan semoga apa yang dilakukan memberi kemanfaatan bersama. Amin. Dan teman-teman Tribunnews dan masyarakat Kulon Progo dan masyarakat Jogja pada umumnya, ini dia tadi edisi bersama Pak Yok ya. Kita membahas soal ketahanan pangan dalam program DPRD untuk semua Kulon Progo sejahtera. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Matur suwun. Hari ini dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja. Teluh Papat.